lintas cakrawala, cahaya ayat alam sabda alam yang malam ini dan seterusnya akan menjalani pengibaran bendera, upaya untuk berguna bagi sesama. Barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan Ki Aryo Pamungkas. Ya, ini mungkin sedikit memudahkan pemirsa semua. Cara-cara untuk, maksudnya apabila membutuhkan langsung datang ke sini atau melalui nomor-nomor tertentu gitu. Maksudnya jarak jauh? Oh gitu. Gimana Ki Sabda Alam? Kalau jarak jauh ya bisa menghubungkan nomor. Janjian dulu kan gitu. Iya. Jajan di rumah apa jajan barangkali di ini. cengengesan nih biar awet muda ya. Di rumah. Di rumah ya, nggak di hotel loh ya. Bercanda. Terus ada lagi Ki Aryo Pamungkas barangkali. Oh cukup ya. Ya, terima kasih Ki Aryo Pamungkas. Dan kita beralih pada sang pangeran Kelantan kita, sang kelahiran Malaysia yang tampan rupawan penuh dengan karisma. Kita persilahkan untuk mengajukan pertanyaan mungkin atau mungkin bahkan saran atau pendapatnya. Ya, ini seumpama kisah dalam. Kalau ada tamu gitu yang mau mencari jamu buat badan itu. Oh, pengobatan intinya. Pengobatan apa aja peluangnya itu. Kejantanan. Gitu loh, Pengobatan kejantanan. Terus ada apa enggak itu maksudnya? Oh, gitu. Gimana kisah dalam pertanyaan dari Pangeran Kelantan? Kalau masalah itu insya Allah tetap ada. Ya. Kalau yang agak berat ya minggu lah. Oh, seminggu. Butuh proses. Kalau istilahnya saya boleh bertanya, ya mumpung masa teman-teman aja yang boleh bertanya. Kalau di dalam dunia penyembuhan atau kesehatan atau ikhtiar-ikhtiar untuk istilah kemaslahatan badan, itu kan yang terkenal adalah hal kejantanan. Terus kalau seorang wanita, apakah ada yang kalau orang laki-laki kejantanan, kalau yang wanita itu kewanitaan-lanan, istilahnya perkasa bagi wanita, istilahnya gitu, apakah ada di dalam? Insya Allah tetap ada. Waduh, ini informasi yang sangat mengena, soalnya banyak yang tanya saya ini. Insya Allah tetap ada. Oh, gitu, oke. Ikhtiar tetap ada. Jadi kejantanan, tapi itu di jalur kalangan wanita itu bahasanya gimana? Kalau laki-laki wis terkenal dan enak diucapkan dengan kejantanan, keperkasaan. Kalau wanita, Ki Ageng Silarjo itu bilangnya gimana? Lek wanita itu masa kewanitaan? Kewanitaan biasanya jalur-jalur kau nyebut keputihan. Iki bisa ngebanyol juga pemirsa. Istilahnya lek kewanitaan ini kayak istilahnya rutinan, bulanan, dan lain-lainnya, sederhananya lah katakan gitu. Tapi lah untuk keperkasaan, tapi itu jalur wanita itu disebut, enaknya disebut apa? Ageng Silarjo. Mungkin itu keperangsangan. Keperangsangan. Untuk merangsang lain jenis. Soalnya istilahnya yang mengalami keluhan-keluhan dalam dunia kejantanan itu, dalam dunia energi kehidupan itu saya sebut energi kehidupan. Tanpa energi kehidupan itu kaya setinggi angkasa pun nggak ada gunanya. Kalau listriknya itu nggak nyala, entah itu wanita ataupun pria, gitu. Nah, itu penting sekali. Jangan bilang itu tabu, jangan bilang itu ngeres, itu jorok. Nah, itu pusat energi kehidupan, gitu. Nah, itu jadi itu ada ternyata pemirsa di tempat Ki Sabdo Alam kita. Jadi ini intinya Ki Sabdo Alam telah mengibarkan bendera, berikhtiar, akan berupaya untuk berguna bagi sesama. Silahkan pemirsa bila membutuhkan, menginginkan ikhtiaran dari Ki Sabdo Alam kita yang berada di daerah Candi Cilik, Kali Cilik, Kali Cilik, Candi Cilik, Kali Cilik pemirsa, RT 2 RW 2. Kita persilahkan untuk menjumpai beliaunya. Insya Allah ramah kok pemirsa.
Saya aja kerasan di dekatnya beliau. Enggak nutup kemungkinan pemirsa juga akan lebih kerasan lagi. Orangnya ramah, orangnya ramah. Itu pemirsa informasinya. Dan di sini semoga saja seluruh para pemirsa yang mendapat informasi ini bisa menyambung cerita, atau kalau orang Jawa bilang itu tundurto, untuk menyambung cerita bahwa di daerah Desa Candi Rejo, Candi Cilik, RT 2 RW 2 ini ada sosok beliau Ki Sabtu Alam. Harap diinformasikan, barangkali bisa menjembatani, bersambung rasa, bersambung doa, memintakan apapun istilahnya masalah para pemirsa itu teranugerahi solusinya oleh Sang Maha Pencipta melalui lantaran Ki Sabtu Alam kita, pemirsa. Dan semoga aja pemirsa di alam semesta manapun berada senantiasa dianugerahi keterkabulan segala doa, dianugerahi tercapai segala cita-cita, sehat jiwa dan raga, panjang usia awet muda, rezeki melimpah ruah dan meluas samudra. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan terus mau nanya, seandainya untuk jamu untuk orang biasanya kerja berat itu ada nggak? Semisal kan di sini di pedesaan ya banyak yang petani habis maju capek banget gitu, nah itu ada nggak? Nah itu, terima kasih atas pertanyaannya kameramen. Lah ini sebijaknya kita lemparkan ke Ki Sabtu Alam karena yang punya bendera Ki Sabtu Alam. Tapi ya benar juga dilemparkan ke saya, tak terima pertanyaan itu, tapi yang harus menjawab beliaunya. Saya persilakan, apakah ada itu untuk para petani ataupun istilahnya pekerja rajin, pekerja keras. Nah, itu apakah ada solusinya untuk mengimbangi capek-capeknya beliau-beliaunya gitu? Kalau capek ya pasti itu. Ya, cuman untuk mengimbangi capeknya. Nah, itu apakah ada solusinya gitu? Insya Allah tetap ada. Kalau buat kesehatan apa aja, insya Allah tetap ada. Oke. Jadi intinya untuk menyembuhkan capek-capek. Iya. Istilahnya untuk lain-lainnya selain capek-capek barangkali bahkan itu keluhan atau mungkin penyakit atau apa itu yang bisa disembuhkan, istilahnya seluruh penyakit atau yang bisa diikhtiarkan, yang bisa diperjuangkan, diupayai, barangkali ada yang nggak mampu diikhtiari atau gimana, apa semuanya bisa diikhtiari? Insya Allah semua bisa diikhtiari, cuma kan perlu proses. Prosesnya kan nggak bisa istilahnya semau-mau kita lah. Iya. Nggak bisa semau-mau kita, pemirsa. Bisa ternyata, dengan Mas kameramen. Ini jawaban dari beliaunya. Jadi kita persilahkan untuk para petani atau mungkin para pengusaha-pengusaha yang lainnya, pengikhtiar, istilahnya pejuang maisah mencarikan rezeki para keluarga bila mengalami keseimbangan yang lagi tidak selaras adanya, untuk bisa menemui Ki Sabtu Alam kita. Insya Allah terjangkau. Nah, satu lagi, Iya, siap. Itu pengobatannya seperti apa? Apakah itu seperti jamu atau itu pil atau melalui pijat? Atau mungkin doa atau mungkin gitu, apa mungkin susu. Ya, Coba silakan Ki Sabtu Alam untuk menjawab. Mas kameramen, ini pertanyaannya ampuh ini tadi. Kalau yang lain-lainnya pertanyaannya asmara, setrum listrik, kejantanan. Kalau ini tadi mengenai ini adalah problematika kehidupan di permasyarakatan kita, gitu. Nah, silakan Ki Sabtu Alam. kalau masalah itu, insya Allah tetap bisa diikhtiarkan. Semua itu tergantung semua. Kalau alam semesta mengizinkan, tetap bisa diikhtiarkan. Yang penting nggak ada halangan sama alam semesta. Gitu. Istilahnya maksudnya halangan itu apakah mungkin pertengkaran atau membuat satu pelanggaran, kesalahan, atau mungkin itu ada laku dosa yang membuat Tuhan pencipta alam itu murka atau gimana? Ya salah satunya itu Oke. yang kebiasaan loh. Orang itu udah diikhtiari gini kok nggak sembuh-sembuh, kok kono kok nggak mari-mari loh. Apa masalahnya? Dan nggak memikir
belakangnya dulu itu gimana? Gitu. Siap, Kan siap. orang mikirnya, wah, wong kae nyarono mari, wong kae nyarono mari aku kok enggak. Urung mari-mari. Nah itu kan dulunya gimana? Punya problem masalah sama alam semesta apa enggak? Kalau punya ya sabar, nggak harus tak 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 tak. Kita coba istilahnya melancangi untuk menerangkan ganda, tapi sebenarnya tetap sama yang diterangkan oleh Ki Sabtu Alam. Cuman Ki Sabtu Alam tadi tetap pakai bahasa daerah. Jadi istilahnya kalimat bahasa kromo Injilnya itu nggak bisa dicerna oleh istilahnya pemirsa yang nggak mengenal bahasa daerah kita itu. Maksudnya gini pemirsa, intinya keluhan penyakit apa saja itu ada obatnya, ada solusinya. Itu sudah mutiara hikmah, itu sudah istilahnya sastra jendra, itu sudah ayat alam semesta. Ada sakit pasti ada obatnya, ada masalah pasti ada solusinya. Nah, tapi cuman yang ditegaskan oleh Ki Sabtu Alam adalah itu tergantung pada putaran perjalanan waktu kehidupan si sakitnya. Nah itu dulunya ada pertengkaran dengan Sang Maha Pencipta, dengan alam semesta pada melakukan satu dosa yang kelewat batas atau tidak, kan gitu toh. Iya. Kalau seandainya si yang sakit ini tadi, ini kok nggak punya pertengkaran dengan alam semesta, dengan pencipta alam semesta, kok nggak ada pertengkaran, istilahnya kesalahan dosanya cuma dosa-dosa standar-standar saja, itu kayaknya terbilang biidznillah, semudah membalik telapak tangan Ki Sabtu Alam, pemirsa. Biidznillah loh, dipegang loh, nanti protesnya berkepanjangan. Nah, itu nggak akan rumit, nggak akan sulit bagi Ki Sabtu Alam untuk memanjatkan doa, meminta ridho rahmat Sang Maha Pencipta untuk kesembuhan para pemirsa. Akan tetapi, bila para pemirsa itu mungkin nggak merasa, atau mungkin malah merasa, kok pernah punya sesuatu perjalanan hidup dan itu kesalahan yang sangat berat, itu yang tahu para pemirsa sendiri. Kita nggak harus menjabarkan kesalahan yang berat itu seperti apa. Nah itu ada kesalahan-kesalahan yang di luar batas. Kayak melakukan, contoh satu aja, itu ibaratnya gimana ya, sama-sama ada terah darah satu kandung terus menikah atau apa, itu ada. Padahal itu tunggal kandung, tunggal darah ada. Di wilayah-wilayah yang nggak banyak juga, tapi ada. Itu dosanya sulit sekali pemirsa. Itu kita harus merayu dulu, merayu Sang Maha Pencipta, Allah Ta'ala itu untuk mengampuninya. Tapi kadang-kadang ya diampuni juga, itu ridha rahmat. Itu istilahnya kerejekian yang mengalami sakit itu juga gitu. Tapi kebanyakan muter pemirsa. Terus istilahnya yang Maha Kuasa akan mengampuni, tapi dengan putaran waktu. Dan kita harus telaten. Kita memintakan, karena kita nggak bisa memastikan wilayah itu wilayah Tuhan gitu. Nah itu pemirsa, maksud dari Ki Sabtu Alam. Jadi bila istilahnya para pemirsa nggak punya masalah dengan Sang Maha Pencipta, dengan alam semesta, nggak akan lama. Itu insya Allah secepat kilat akan sembuh. Tapi bila para pemirsa punya masalah, satru lah bahasanya, satru dengan Sang Maha Pencipta atau alam semesta, ya jangan memarahi yang mengikhtiari pemirsa. Ya harus sama-sama kita istilahnya meluas samudera untuk bergandengan doa meminta kesembuhan dengan Sang Maha Pencipta. Tapi insya Allah biidznillah masih ada kemungkinan sembuh. Bahkan informasinya penyakit aid pun yang nggak ada obatnya itu alhamdulillah nggak jarang, itu sering kali teranugerahi kemenangan. Wih, Sabtu Alam. Terus barangkali di Ageng Silorjo ada yang bisa sampaikan. Ini mau tanya, ini masalah penjamasan. Ya, cocok Iwan Dok. Seumpama masyarakat sini, ada yang menjamas ke Ki Sabtu Alam. Apakah harus bulan Suro atau bulan lainnya bisa? Relatif. Maksudnya relatif itu mau bulan Suro mau enggak juga bisa Istilahnya diterima. Kadang masyarakat itu fanatik sama bulan Suro. Kalau bisa menerima bulan-bulan lainnya selain bulan Suro, itu ya masyarakat kira-kira ya bisa menerima. Terutama masalah penjamasan.
Jadi intinya suro nggak suro tetap diterima dan dilakukan penjamasan juga. Gitu. Kalau menurut pendapat Ki Ageng Silorejo, Sang Pawang Hujan kita, itu suro dan tidak suro itu sebenarnya masalah istilahnya letak wawasan saja. Jadi kalau untuk bulan suro itu letaknya, tempatnya, suasananya, waktunya itu adat dan kebiasaan hormatan wa takdiman kepada bulan suro itu juga dan digabungkan, dikawinkan, istilahnya apa ya? Kolaborasikan dengan budaya. Nah itu jadi kebetulan pas suro 1 Muharram, nah itu kita melakukan istilahnya hormatan kepada pusaka-pusaka. Itu pas ketika suronan. Tapi kalau pas istilahnya nggak suronan itu juga nggak apa-apa. Istilahnya sah-sah saja, nggak harus menunggu hari suro lah katakanlah gitu. Untuk merawat pusaka-pusaka yang mungkin darurat. Itu. Kalau nanya seperti ini, anggapan saya itu kalau bukan bulan suro nanti di Sabtu Alam tidak menerima. Kita menerima. Tapi ya itu Pantasnya enggak. Begitu. Dan kita sampaikan juga kepada para pemirsa bahwa di tempat Ki Sabtu Alam memang seperti yang ditanyakan Ki Ageng Silorejo Sang Pawang Hujan kita, bahwa beliau juga penjamas pusaka. Tapi secara tradisional pemirsa, secara manual. Jadi di sini beliau siap untuk menjamas pusaka para pemirsa di alam semesta manapun berada. Demikian pemirsa, segala daya dan upaya kita dalam menjabarkan cakrawala cahaya ayat alam semesta kepada seluruh para pemirsa. Bila ada kekhilafan, segala kekhilafan kita meminta maaf beribu maaf sedalam lautan seluas samudera, karena kita bukanlah para ahli agama, tapi karena kita ini adalah para pecinta cahaya ayat alam semesta. Teriring doa, semoga seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada yang menyaksikan tayangan kita dengan segala senyum manisnya, membuang segala perburuk sangkaannya, benar-benar dianugerahi keterkabulan segala doa, tercapai segala cita-cita, dianugerahi sehat jiwa dan raga, panjang usia awet muda, serta rezeki melimpah ruah yang datang dari segala arah, juga luas seluas lautan samudra. Akhir kata, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran sambung rasa dari kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta.